Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tutuman FM di mana saja kalian berada. Di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali rekan dengar semua di hari ini di edisi Selasa di tanggal 29 Juli di tahun 2025, yang mana di setiap hari Selasa kami menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini sudah bisa Anda lihat siapa yang berhadir, yaitu ada Ibu Nurwulan ya. Nah, beliau ini adalah owner Mori Vera ya gitu ya. Nah, jadi beliau ini dari Desa Telaga Langsat nih rekan dengar, jauh-jauh dari Kecamatan Takisung ya di hari ini. Dan tentunya untuk talkshow kami di kesempatan pagi hari ini tuh lewat Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang, dan juga record di Radio Tuntung Pandang FM juga di YouTube-nya, dan juga nanti ada reels-nya di Instagram kami di Radio Tuntung Pandang. Dan tentunya rekan dengar dengan talkshow ini adalah kerjasama kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Dan mungkin langsung saja kita sapa, yaitu ada Ibu Wulan ya, mungkin ya sebutannya hari ini ya. Nah, ya sangat bahagia ya nih rekan dengar hari ini ya. Iya, dan tentunya sangat sehat juga kayaknya dilihat-lihat dari suasana muka beliau hari ini di hari ini ya. Dan mungkin Ibu Wulan mungkin boleh diceritain dulu nih, apa sih Mori Vera ini? Oke. Ya. Udah gak usah perkenalan lagi karena sudah dikenalkan ya. Ya. Jadi kita langsung ke Mori Vera-nya. Nah, untuk produk ini boleh sambil dibelok? Boleh. Boleh dideketin sama mic-nya, Mbak. Nah, iya supaya suaranya mantap. Oke, siap. Sudah? Jadi kalau produk Mori Vera ini sebenarnya awal mulanya itu justru karena stunting. Oke. Iya, awal mulanya karena itu. Telaga Langsat sendiri kan memang sempat jadi lokus. Lokus ya. Sempat jadi lokus. Tahun 2021 bulan Desember suami dilantik. Kemudian awal tahun 2022 di situ mulai berpikir saya gimana caranya kira-kira kita cari inovasi untuk melakukan pencegahan stunting. Betul. Ya, jadi salah satunya adalah dengan Kelor. Awalnya kita nggak pakai brand Mori Vera, tapi kan karena ada tuntutan ya bagian-bagian administratif terkait produksi kayak gitu ya. Jadi kami harus cari nama brand tadi itu. Jadi Mori Vera ini sebenarnya dari nama Latinnya Kelor itu sendiri. Kami ngambilnya gitu ya. Ya. Nah, Oke. Jadi Mori Vera ini adalah nama Latin dari daun kelor itu sendiri rekan dengar ternyata. Ya, ini saya baru tahu juga nih. Ya, tapi cantik ya namanya ya. Ya, cantik juga nih Mbak. Mori Vera ya. Jadi ini berawal dari bahwa di Desa Telaga Langsat ini menjadi lokus ya. Betul. Atau lokasi khusus nih rekan dengar ya. Nah, jadi lokasi khusus penanganan stunting gitu kan ya. Yang mana kalau kita stunting ini kan dari anak-anak ya. Nah, anak-anak gitu kan ya, dan alhasil terpancarlah ya sebuah inspirasi yang mana ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak mungkin ya Mbak ya. Yaitu adalah kayaknya Mori Vera ini semacam kayak kalau kita lihat di sini kayak mie-mian gitu rekan dengar ya, nantinya disampaikan oleh Mbak Wulan lagi. Dan tentunya ini daun kelor ya. Nah, jadi pemanfaatan yang ada di sekitaran kita lah intinya gitu kan ya, daun-daun ini yang dimanfaatkan dan tentunya ada diolah menjadi sebuah olahan yang dan alhasil itu sudah dikembangkan oleh Mbak Wulan bersama kawan-kawan mungkin ya. Nah, itu Mbak, kenapa menjadi sebuah produk nih sekarang, karena kan ini penanganannya stunting banget nih, karena kan tadi saya dengar juga ada persyaratan administrasi gitu kan. Nah, jadi kenapa namanya juga ada Kelomi, ada Kelostik gitu? Oke. Kalau Kelomi, dia mie. Kalau Kelostik, jajan stick. Iya. Nah, kenapa jadi Kelomi, Kelostik? Kelonya itu dari kelor. Ya. Nah, sticknya tadi jadi kita gabung jadi Kelostik. Kalau Kelomi ya tadi kelonya jadi kelor, mie-nya jadi kita gabung jadi Kelomi. Nah, kalau penamaan ini sendiri memang saya yang buat, tapi kalau untuk pengolahannya ada orang-orang di belakang saya yang membuat. Jadi saya hanya memberikan memberikan nama, memberikan pelatihan, seperti itu aja sih kalau untuk kelornya sendiri. Nah, untuk
kenapa jadi kelor? Karena di sana memang kelor masih mayoritas banyak. Banyak ya? Bukan ditanam, tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri, iya, secara liar ya. Dan memang banyak dan dimanfaatkan karena kan ya yang kita tahu pada dasarnya kan kelor itu adalah tanaman mistis. Iya, mau bilang susuk. Iya betul. Makanya itu jadi di sana ya memang jarang dimanfaatkan selain untuk makanan mungkin. Dari sisi konsumsi orang tua aja kayak mungkin sayur bening yang seperti itu dan anak-anak jarang-jarang suka jarang suka Mbak. Jadi memang kami olah, ternyata memang nilai gizinya juga tinggi kelor itu. Menariknya dia itu disebut miracle tree. Jadi tanaman yang punya sejuta manfaat. Betul. Yang sangat bisa diangkat untuk kita olah jadi sebuah inovasi. Ya salah satunya adalah untuk mencegah stunting itu tadi. Oke, seperti itu ya rekan-rekan ya, latar belakangnya lah intinya seperti itu ya, yang menjadikan kelomi ini dan juga kelostik ini menjadi produk yang tentunya saat ini dinikmati oleh kalangan anak-anak gitu ya, terutama di kalangan desa-desa yang ada di desa Kecamatan Takisung lah gitu ya Bu ya, terutama di desa Telaga Langsat nih rekan-rekan di hari ini ya. Oke, dan tentunya sudah kita lihat bersama ya bahwa di Morifera ini itu ada 2 ya Mbak ya varian produknya gitu ya. Ada 3 sebenarnya. Ada puding satu lagi. Oh, apa itu? Puding. Oh, puding. Morifera. Puding Morifera. Oke. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ini ada contohnya ya rekan-rekan ya, ada mie dan juga ada sticknya tadi ya rekan-rekan ya. Nah, kalau untuk pengolahan mie stick, nah itu tuh kayaknya kan tadi Mbak Ulan ini kan memberikan semacam kayak resepnya lah gitu ya, cara penggunaannya dan juga cara penyajiannya seperti apa. Nah itu apakah memang belajar dulu kah, ada semacam pelatihan kah yang pernah diikuti atau otodidak saja nih? Oke, karena saya memang latar belakangnya adalah ibu rumah tangga, jadi sudah pasti bisa masak itu harus ya, sudah harusan sebagai ibu rumah tangga harus bisa masak. Jadi kalau untuk resep sendiri memang bisa kita temukan di mana saja. Namanya ya kalau resep mie pasti ya seperti itu aja. Terus kemudian kalau resep stick juga pasti ya seperti itu aja juga adanya gitu kan. Hanya saja mungkin kita tambahkan sedikit, salah satunya adalah dari bahan kelornya itu tadi tambahannya. Tapi ternyata di lapangan kami menemukan beberapa kendala. Ternyata tidak sama dengan pembuatan mie dan stick pada umumnya yang tidak menggunakan kelor. Kalau mie dan stick itu ada perbedaan gitu. Ada perbedaan karena kelor sendiri itu ternyata punya kandungan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nah, jadi kalau kita nggak bisa ngolahnya, kemudian campurannya juga kurang pas, akhirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi hasilnya tidak main-main ya. Stick ini tadi, kalau kita mau menghasilkan tekstur yang seperti ini, ini tepungnya pun juga. Tepungnya kami pakai tepung protein sedang. Kalau yang mie protein tinggi, tapi merek protein sedang dan protein tinggi banyak bisa saya sebutkan. Dan itu nggak semua bisa dipakai. Oh gitu ya Mbak? Untuk mendapatkan tekstur seperti ini. Waduh, susah juga ya ternyata ya. Kalau dan itu garis bawah ya. Kalau digabung dengan serbuk kelor. Kalau tidak digabung dengan serbuk kelor, jadinya akan sama aja. Sama aja. Jadi yang mempengaruhi sendiri itu adalah serbuknya tadi. Kita nggak bisa sembarangan pilih protein tepung protein sedang, nggak bisa sembarangan pilih protein tepung protein tinggi. Jadi memang ada ternyata trial errornya itu kita memang sudah coba. Ternyata kalau pakai tepung yang ini hasilnya begini. Pernah kami pakai protein sedang juga, tapi dia nggak mau semulus ini. Dia ada beruntus-beruntus kayak ya kayak biasa lah. Kayak gitu. Stick kayak biasa kan ada beruntus-beruntusnya gitu kan. Jadi nggak mau semulus ini. Ternyata itu kendalanya di kelor sendiri banyak. Nah, berapa kali eksperimen Mbak sampai sampai jadi seperti ini? Kalau dari pengolah kemarin bilangnya itu sih Pak. Lebih ke kayak saat membuat selalu kayak dicoba terus, jadi nggak terhitung. Nah sampai pada titik
menemukan bahwa oh takarannya segini nih pasnya. Kemudian tepungnya ternyata protein sedangnya tuh yang ini yang paling cocok gitu yang paling cocok untuk tekstur ini. Waduh, banyak juga ya rekan-rekan ya tantangannya. Ya kehitung deh berapa kali. Trialnya banyak banget lah intinya seperti itu ya. Dalam penyajian kandungan gizi-gizinya ya yang harus disesuaikan karena ini berkenaan dengan kalornya tadi yang susah gitu kan ya. Nah, jadi pada intinya kalornya itu apakah didikitin, apakah dibanyakin atau 1:1 sama bahan-bahan yang lain gitu, Mbak? Kalau 1:1 enggak ya. Karena kalor sendiri itu kita pakai dalam jumlahnya memang tidak banyak. Tidak banyaknya bukan berarti kita mau mengurangi porsi kalornya enggak. Karena memang kita sudah menyesuaikan takaran. Kemudian kalau terlalu banyak pun jadinya nanti kalor ini kan baunya kalau bahasa Banjar makung apa ya namanya kalau bahasa Indonesia ya. Ya itu pokoknya. Jadi kita memang sudah sesuaikan dengan takaran dan itu memang sudah tidak mengurangi nilai gizi karena setelah kami lakukan uji lab di sini sudah ada uji lab di ini saya sebut tempatnya boleh? Enggak apa-apa. Di Politawa. Kadar airnya, kadar protein, kadar lemak, karbohidrat, energinya ternyata bagus sesuai dengan takaran itu. Warnanya yang dihasilkan juga sudah pas, tidak terlalu hijau dan ya sudah kami pakai takaran yang ada. Tidak kalau diperbandingkan itu pastinya ya kalau diperbandingkan 1 kilo nih 1 kilo tepung itu untuk kalornya sendiri itu bisa sampai 3 atau 5 kilo sendok aja. 5 kilo jadinya kita nggak banyak ya, nggak makan yang nikmat jadinya bau yang gak enak iya. Oke, jadi melewati berbagai proses ya rekan-rekan ya, lumayan panjang lah intinya tadi kan yang saya lihat dan juga saya dengar dari Mbak Wulan gitu kan ya, karena dari proses penakarannya gitu kan ya sampai dengan uji labnya gitu kan ya itu melewati proses yang sangat panjang lah intinya gitu kan ya sampai kita bisa nikmati lah intinya seperti itu. Nah jadi alhasil ini sudah pas gitu kan ya dan tentunya bisa dinikmati oleh anak-anak terutama yang tentunya saat ini mengalami semacam kekurangan gizi lah gitunya intinya seperti itu ya. Tapi ini kayaknya nggak harus anak-anak juga ya Mbak ya, kayak kita ini kan boleh juga ya. Dan rasanya seperti apa sih Mbak? Ini kan saya penasaran juga nih kan daun kelor gitu kan ya, dijadikan sebuah mie di sebuah stick. Nah itu apakah memang ada gurih-gurihnya atau gimana gitu? Yang Mbak pernah rasakan gitu? Kalau stick kami ada 2 varian, ada yang manis dan ada yang gurih. Kalau yang manis itu sesuai dengan pesanan customer aja biasanya. Kalau misalnya memang minta manis kami buatkan, tapi memang yang best sellernya yang gurih. Yang gurih ya. Kalau mie dia lebih ke plain. Nanti kalau misalnya kita sudah masak dengan bumbu baru ada rasanya. Oh ya, penasaran juga nih saya Mbak ya kan. Oh ya, ini saya tambahkan sedikit. Kenapa menggunakan kelor? Padahal sebenarnya banyak kan kita kayak mie bayam segala macam. Itu karena sekarang tanaman-tanaman sayuran-sayuran ya utamanya sekarang kan memang harganya juga melonjak mahal gitu ya kan? Ibu-ibu tahu ya iya kan? Dan banyak gak sehat gitu betul banyak pakai pestisida betul Mbak betul kan iya. Kalau telur sendiri ini tanamnya udah alami betul tidak ada penggunaan bahan pestisida kemudian manfaatnya banyak tidak harus bayar, kita gratis ambil sendiri. Iya, betul. Jadi, sisa putiknya lagi. Iya, betul. Jadi nilai ekonomisnya ternyata ada. Kita tidak harus bayar, ya kan? Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga yang mengolah ini juga biasa pendapatannya sekarang. Wah, lumayan ya. Ini bukan hanya untuk mengobati anak-anak, tapi juga mengobati perekonomian keluarga. Betul. Itu ya kan. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Jadi ibu-ibu yang ada di Desa Telaga Langsat ada usaha baru lah gitu intinya ya kan, terutama yang ada di sekitaran gitu kan ya, tidak semua tapi ada gitu rekan-rekan ya. Jadi inilah manfaatnya ada ibu-ibu yang semacam pengetahuannya luas gitu ya rekan-rekan, visioner gitu kan, karena bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa membantu perekonomian orang lain gitu kan ya. Terutama Ibu Wulan ini kan adalah
apa tadi ya, istri kepala desa Bu ya. Nah, ya yang terbaru nih rekan dengar ya. Ya alhamdulillah juga kan bapaknya juga mantap juga dalam membina desa ya, luar biasa nih kan kemarin juga ikut lomba desa juga menang ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Tapi kita kembali ke nih rekan dengar, ke Morifera nih rekan dengar ya. Bu, selama proses pembuatannya, nah itu tuh dibantu sama siapa aja? Apakah memang banyak banget nih orang-orangnya atau ibu-ibu yang ada di suatu organisasi kah atau gimana? Kalau untuk pembuatannya saya dibantu dengan ibu-ibu yang ada di dalam organisasi perempuan, kelompok perempuan, yang biasanya disebut kalau kata Pak Bupati. Iya, iya. Atau PKK ya. Nah, itu. Jadi tapi gini, sekarang alhamdulillahnya selain dari organisasi PKK, kami juga bisa melibatkan kader-kader di luar daripada PKK. Karena memang ternyata sekarang produksinya lumayan ya. Ya. Jadi lumayan melibatkan tetangga selain yang ada di dalam organisasi. Iya, nah seperti itu. Kalau proses pembuatannya lama nggak? Enggak. Sehari itu bisa berapa kilo gitu? Kalau untuk alat yang manual dulu pakai tangan, dengan tangan itu maksimal itu 5 kilo, itu satu orang. Satu orang? Ya. Satu orang yang satu orang, karena ini yang ada ini mereka justru kalau untuk dalam pengelolaannya dan mulai dari pengaduan segala macam itu tidak mau terganggu dengan orang lain. Mungkin dari segi pengopenan atau penggorengan aja yang baru terlibat. Oh, berarti bisa dibawa pulang gitu? Atau bisa ngadon di rumah? Nggak bisa juga, harus diawasin juga. Oh gitu. Karena api segala macam kan kita harus selalu pantau. Oh iya betul, iya tidak sembarangan nih rekan-rekan ya. Supaya kualitasnya juga tetap terjaga. Supaya sama nih hasilnya semua ya. Nah jadi harus diawasin nih. Jadi kalau operasionalnya tuh dari jam berapa sih Mbak Bulan? Pagi sih. Pagi ya, sekarang ini ya, sampai jam tengah. Malam kami nggak pernah. Biasanya udah paling mentok tuh sampai jam 4. Jam 4 sore gitu. Lumayan juga ya. Jam operasionalnya kayak kantoran juga nih. Kita putus-putus karena di jam kita biasa ibu-ibu kan. Iya, jemput anak. Iya. Belum nanti yang harus arisan yasinan dulu. Betul. Gitu. Jadi nggak terus full. Jadi ada momen-momen lah gitu ya. Nah, di mana hari itu jam segini aja gitu kan ya. Pokoknya tergantung ibu-ibunya ya kan. Yang penting sehari itu 5 kilo lah satu orang gitu ya. Pakai yang manual. Kalau sekarang kami sudah ada alat yang listrik. Jadi lebih dari itu. Untuk menerima orderan. Oke. Kalau 5 kilo itu bisa menghasilkan berapa? Nah, ini kan 5 kilo ini kan ada pembagian nih Mbak. Ada mie, ada stick, ada apa tadi? Ada puding ya. Nah, itu bagaimana? 1 kilo itu dapat 12 ini. Kalau mie bisa sampai 15. 15. Oh, 15 ini ya. Karena ini isinya 2 tangkup. Oh, 2 tangkup. Iya. Wah, kenyang nih rekan dengar ya. Iya, kalau biasa kan kita beli mie yang biasa-biasa itu kan satu aja tangkupannya. Ini 2 tangkup nih rekan dengar ya. Jadi 1 kali makan itu kayaknya kenyang aja gitu ya, sudah. Kenyang dan sehat tentunya ya. Jadi kalian semua yang mungkin mau makan mie yang saat ini sehat gitu kan. Nah, yang biasanya kan kita makan yang kurang gitu ya. Nah, kurang sehat lah, tapi enak juga gitu kan. Tapi ini yang sehat nih rekan dengar ya. Ini mengandung daun kelor gitu tadi ya. Nah, yang tentunya sudah ada kandungan gizinya yang bisa kalian lihat di sini ada protein, lemak gitu kan ya. Karbohidratnya ada. Pokoknya lengkap lah ya di situ ya, yang bisa kalian nikmati terutama untuk anak-anak ya, yang tentunya yang suka mie tapi nggak mau makan sayuran gitu karena ini cocok nih ya kan buat anak Anda yang mungkin juga sukanya makan mie aja tiap hari gitu ya. Oke, kalau ini dijual dengan harga berapaan Mbak? Kalau untuk mie ini kami jual masih di harga 10.000. 10.000. Tapi nanti kalau kami sudah sertakan bumbu kayaknya akan dinaikin deh harganya. Karena requestan yang pada beli mintanya tolong dong coba dikasih bumbu. Kemarin kan kita PR-nya
klaimnya kan adalah mie sehat. Jadi gimana caranya kita bikin bumbu juga bumbu yang sehat itu gitu ya. PR-nya sebenarnya. Iya, PR banget tuh. Jadi sekarang ya sementara karena kami belum fokus ke situ, yang ada ini aja dulu. Yang ini aja dulu ya. Kalau sticknya ini untuk yang ukuran 120 gram 12.000, kalau untuk yang 250 gram 25.000. Biasanya kami pakai toples atau pakai toples yang seperti ini atau pakai toples yang kotak biasanya kemasannya. Oke, jadi harganya terjangkau juga ya, rekeningnya ada yang 10.000 untuk yang mie ya. Dan juga untuk stick ini tadi ada yang 12.000 sampai dengan 25.000 lah intinya seperti itu ya. Kalau puding? Kalau puding itu 1 cup 600 ml-nya 10.000. 10.000. Nah, jadi pokok intinya 10.000 lah intinya ya kan, minimal harganya ya kan sampai dengan 25.000 ya itu ya. Oke, kalau sekarang nih Mbak Wulan itu promosinya dan juga pemasarannya seperti apa? Untuk ini kan banyak nih. Nah, pasti kan ada strategi-strategi dari Mbak Wulan bersama kawan-kawan untuk bisa ini menjangkau lebih jauh gitu kan ya. Orang yang bisa mengkonsumsi ini gitu. Kayak si Morifera ini. Yang paling utama sih ya sosial media ya. Itu media yang paling luar biasa untuk memperkenalkan produk-produk itu, utamanya ya produk-produk lokal yang memang belum banyak mungkin di sini, utamanya untuk di Kalimantan Selatan sendiri dikenal orang gitu. Karena kami pernah coba itu tidak di sosial media ya. Dan itu saya mendengarkan langsung waktu itu di salah satu toko menanyakan bahwa ini stick apa gitu, stick kelor disebutkannya oleh pemilik toko. Di situ masih ya udah nggak jadi, nggak mau beli, masih mau hidup katanya. Berarti kan masih terini dengan mistisnya tadi ya. Jadi sekarang kami gencarnya justru kalau untuk pemasaran itu di sosial media. Kalau untuk di toko-toko hanya kami selipkan sedikit-sedikit aja, karena memang untuk ketahanannya sendiri juga memang nggak lama. Karena memang nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai bahan pewarna, semuanya alami. Jadi kita sekarang memang pemasarannya di sosial media ya, dari WhatsApp, IG, kemudian kalau di desa itu kami punya aplikasi namanya Siam Adil. Siam Adil. Itu ada salah satu apa ya, kalau menunya itu di situ untuk pemasaran ini. Jadi kalau UMKM gitu ya. Jadi kalau dibuka itu linknya untuk mungkin di luar dari Pulau Kalimantan pun bisa. Lihat bahwa produk-produk ini sudah memang dipasarkan. Oke, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi ada apa ya, semacam kendala juga ya kalau kita jual di toko-toko ya. Masih ada yang berpikiran saya mau masih hidup gitu kan ya. Karena mayoritas sekarang kan orang yang bukannya kita mau menginikan pengetahuan orang ya, cuman kalau mereka yang melek digital mereka pasti kan tahu manfaat apapun itu ya baik itu dari tanaman atau dari apapun, ini kan luas ya di Indonesia gitu. Sedangkan mungkin orang yang hanya berpatokan kita tahu produk ini hanya di toko ini, kita bisa beli ini segala macam, itu biasanya ya apa yang dilihat di toko itu ya itu yang akan saat ada yang berbeda ya akan jadi hal yang mungkin dianggapnya tidak lumrah lah. Tapi kalau kita dijual di sosial media banyak yang memang rata-rata banyak yang tahu manfaat kelor, makanya juga banyak alhamdulillah peminatnya saat kita posting di sosial media gitu. Sampai dengan saat ini sampai kemana aja nih Pak penjualannya? Terakhir kami kemarin itu kirim ke Banjarmasin, tapi kami pernah juga kirim ke luar pulau, ke Bogor, ke Semarang, ke Kota Baru pernah juga. Tapi kami sebelum ada pesanan yang harus kami kirimkan ke luar pulau itu kami sudah sampaikan dulu ke customer bahwa ini nanti harus langsung dikonsumsi, tidak boleh disimpan terlalu lama, karena kalau lewat daripada 1 minggu dia sudah berubah warna dan berubah rasa. Jadi pada intinya ketahanannya itu 1 minggu ya paling tidak ya, maksimal. Disimpan di suhu ruangan seperti ini, AC dingin. Kalau yang terkena paparan sinar matahari bisa lebih cepat. Gitu ya. Jadi penyimpanan pun juga mempercepat itu tadi ya rekan-rekan. Jadi pada intinya kalau kalian pesan gitu ya, setidaknya langsung konsumsi saja ya. Karena kan ini produk makanan juga gitu kan ya, sambil ngemil sambil nonton film gitu kan bersama kawan-kawan atau sahabat gitu ngumpul-ngumpul, bisa nih sambil makan ini ya. Jadi jangan sampai menunggu disimpan beberapa minggu gitu kan ya, itu jangan ya, itu berubah nanti. Walaupun nggak akan jadi racun pada akhirnya, karena kan kita memang tidak menggunakan zat-zat yang sebenarnya kalaupun memang pakai zat pewarna tambahan atau pengawet makanan tambahan
yang sesuai dengan takaran sih boleh, kan itu sudah memang diperbolehkan ya, sesuai dengan takaran. Tapi karena memang kami belum ke tahap itu, jadi kalaupun memang mau lewat seminggu juga masih bisa dikonsumsi sebenarnya. Tapi rasanya ya dia kalorinya keluar banget rasanya. Keluar banget ya. Jadi mungkin pasti orang akan ketirnya kalau di lidah tuh apa ya, ketir itu ya kayak apa gitu lah. Nah, itu akan lebih kerasa banget kalornya ya rekan dengar ya. Nah ya seperti itulah intinya ya rekan dengar ya. Jadi kalau makan ini ya langsung aja gitu ya, mau konsumsi gitu maksudnya ya kan, supaya merasakan mie-nya yang tentunya lagi fresh. Kalau untuk mie-nya lebih tahan ya. Dia di oven kan soalnya, bukan digoreng. Oh iya, betul. Iya. Tapi kalau untuk warnanya itu memang keluar dari daunnya itu ya, Mas? Betul. Ini alami 100% dari kelor, enggak pakai bahan pewarna. Oke, saya kira itu tambahin ada warnanya gitu. Enggak ya. Oke. Karena ini ya sedikit ini, tapi saya nggak akan bagikan karena ini adalah rahasia dapur kami. Iya, rahasia dapur ya. Iya. Jadi kenapa jadi warnanya bisa seperti ini? Yang kami ambil hanya ada bagian-bagian tertentu. Oh iya, jadi ada bagian-bagian tertentu di daun di kelor itu sendiri. Di daun kelornya, tapi waktu pengolahannya. Pengolahannya ya. Oke. Di blender. Iya. Itu nanti ada perlakuan khusus lagi. Oke. Dan itu yang kami mungkin bisa sharing kalau memang itu nanti digunakan untuk ya mungkin keperluan untuk stunting. Tapi kalau untuk produksi kayaknya kami skip dulu karena ini adalah rahasia perusahaan ya. Karena ini berjalan terus-menerus ya rekan-rekan ya usaha ini gitu ya. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi pada intinya semua yang ada di dalam kelor itu sangat bermanfaat, sampai dengan juga pengolahannya yang bisa mengeluarkan warna yang alami itu tadi, itu adalah semuanya rahasia perusahaan lah ininya ya. Jadi kalau pada intinya kalau rekan dengar yang mungkin mau belajar gitu ya, bisa juga kunjungin ya Mbak. Boleh. Ke Desa Telaga Langsat gitu ya. Nah, jadi di sana kalau hendak mengolah juga gitu mie gitu kan, steak atau kayak jelly tadi ya, atau puding ya. Nah, jadi untuk mengeluarkan warnanya tadi, nah itu bisa lah hubungin Mbak Ulan nantinya ya kan. Ya, kalau mau belajar, nah apalagi ini kan sesuatu hal yang bagus nih untuk penanganan stunting itu tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau untuk penjualan sendiri nih Mbak, itu sebulan itu bisa menghabiskan berapa banyak? Dan yang best seller yang mana nih? Kalau best seller semuanya best seller. Semuanya alhamdulillahnya banyak yang berminat gitu ya. Padahal kan ini kalau dari segi makanan juga kita banyak temuin di mana aja ya. Cuman yang jadi khususnya kan ini pakai kelor. Mungkin itu ya jadi sisi menarik mereka untuk beli gitu. Itu yang daya tariknya ya. Kalau untuk ini saya hitung yang saya sebutkan yang per hari aja ya. Per hari yang memang saya tahu betul-betul, dan saya memang karena saya sebenarnya gini, saya serahkan semuanya ke mereka karena ini kan jadi hasil pendapatan mereka juga. Untuk seperti apa di dalamnya itu ya cukup poin-poin tertentu aja yang saya harus tahu. Kan selebihnya yang penting mereka bisa dapat tambahan untuk di rumah lah, di garam, gula kan gitu. Jadi kalau untuk sehari yang saya tahu kemarin, yang baru aja kemarin ya, ini itu 500.000 satu hari. Itu potong modal, saya sebutkan potong modal juga nggak? Iya, nggak apa-apa. Potong modal itu 160. Oh, modalnya 160 untuk satu hari gitu ya? Iya. Satu kali pembuatan. Untuk pengolahan kemarin itu ada berapa puluh pieces gitu, saya buat nanya 4 kilo. 4 kilo. Itu 4 kilo aja tuh. 160 itu modalnya. Semuanya sudah tercover. Betul. Oh, lumayan ya. Tapi 500 ya? 500.000. Wah, lumayan tuh rekan-rekan ya. Iya kan? Iya. Makanya saya ada informasi yang saya terbuka aja kalau di sosial media. Saya sebutkan supaya nanti saya sih harapannya tidak hanya orang-orang itu saja yang bisa saya berdayakan, tapi banyak yang apalagi kalau sekarang tiap hari ada aja yang masuk ke sana, kan kita juga nggak mungkin memberdayakan orang yang ada terus. Yang ada, kewalahan nantinya kan. Betul. Dan apa namanya?
Untuk segitu keuntungan itu saya sebutkannya bukan kami menjual barang mahal, bukan menjual barang mahal supaya dapat keuntungan banyak, tapi sebenarnya poinnya adalah barang ini sebenarnya murah, tapi yang bikin mahal adalah pengerjaannya tadi tidak semuanya. Tidak semua bisa. Kalau saya yakin coba kalau ditantang, bikin aja pakai resep apapun yang ada di sana, kita kita adu dengan yang kita pakai, yang pasti punya hasilnya nggak akan jadi kayak gini. Betul. Kecuali kalau mereka memang mau versinya berbeda ya. Oke. Jadi ini cara kerumitannya yang dijualnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk hal hasilnya ini itu kayaknya murah aja gitu kan ya. Tapi yang dijual ini adalah cara semacam pembuatannya Mbak ya. Benar. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Tapi ada poin-poin tertentu yang memang itu adalah jadi senjata andalan kami supaya mungkin yang lain nggak bisa buat. Ya. Ada senjata yang khusus lah gitu ya. Nah, jadi dan juga cara pembuatan yang khusus juga rekan-rekan. Pokoknya banyak yang khusus lah pada intinya di dalam. Kalau misalnya kan udah khusus ya. Iya. Khusus banget. Khusus banget lah ini intinya gitu kan ya. Jadi kalau kalian merasa wah banyak banget jual lah jar hasilnya mau kalian tidak tahu ada senjata khususnya di dalamnya gitu kan ya. Nah, karena kami berperang di dunia pemasaran dengan paradigma orang yang bawa kelor itu begitu segala macam. Jadi ini manfaatnya banyak, bukan hanya untuk stunting, tapi silahkan makan kalau yang punya susuk. Oh iya. Bisa luntur kan? Betul, luntur ya. Ya, siapa tahu gitu kan, mau melunturkan itu ya. Kan makannya enak gitu kan. Ajian-ajian yang kurang baik keluar gitu kan. Nah, pas banget nih rekan-rekan ya. Yang punya ajian itu ya. Oke, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Nah, pada intinya ini luar biasa, ini ada senjata khusus lah dari Desa Telaga Langsat lah intinya seperti itu ya. Nah, Mbak, tadi kan modalnya 160. Nah, itu apakah memang modalnya itu adalah dari semacam kayak BUMDes kah atau dari apakah gitu? Dari mana gitu? Untuk modalnya kita dari kolaborasi BUMDes dan UP2K. Modal alat, kemudian itu modal alat pasti yang besarnya itu dari UP2K dan BUMDes. Tapi kalau untuk bahan-bahan utama seperti tepung-tepung segala macam itu biasa dari pribadi, biasa juga ada diambil dari simpan pinjam di UP2K. Untuk pengembangannya lebih ke sini sih, kalau simpan pinjam itu lebih ke kemasan. Kalau ya? Untuk bahan-bahan nggak terlalu mahal ya, jadi pribadi sendiri juga bisa sebenarnya kemasan yang memang kita sekarang nih kemasan yang susah ya gitu ya. Ya iya, yang bikin seperti ini kan desain segala macam. Alhamdulillah kami dibantu dibantu dengan sekretaris desa yang punya keahlian untuk desain gitu. Jadi kami nggak perlu bayar mahal-mahal. Betul, memanfaatkan yang ada. Produk, gitu kan. Iya, nih pas ini ya rekan-rekan ya. Jadi apapun yang bisa dimanfaatkan ya kan, nah itu bisa diolah gitu ya. Dan tentunya ada kawan-kawan yang punya keahlian itu bisa dipakai gitu ya. Nah, dimanfaatkan ya. Modal kemasan lah. Betul. Karena kemasan sendiri kan kalau tidak cantik orang juga tidak mau juga ya kan, kalau tidak menarik apa nih jar kan sasaran tahu. Kita kan juga memang kita bedakan, ada sasaran yang memang kita pakai ziplock bening biasa, itu memang sasarannya ada juga. Ada. Jadi kita itu sasarannya untuk kita jual ke masyarakat, bukan saya bilangnya bukan masyarakat desa tapi lebih kayak menengah ke bawah ya. Ke bawah gitu ya. Jadi kalau yang seperti ini kita sasarannya menengah ke atas. Menengah ke atas. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ada perbandingan dan perbedaannya gitu ya dari segi produk ya gitu ya. Nah, jadi ada yang versi menengah ke bawah, ada yang versi ke menengah ke atas gitu ya. Ada juga menengah di tengah-tengah ada juga kira-kira nih. Ya Mbak, ini kan modalnya tadi sudah diambil ya dari BUMDes gitu kan. Ini luar biasa loh rekan-rekan ya. Jadi ada bantuan-bantuan gitu ya, kolaborasi gitu kan ya, untuk bisa membuat perekonomian warga yang ada di situ gitu kan ya berjalan lah intinya seperti itu. Ini kan sungguh luar biasa nih kan ya. Karena kalau perekonomian di sana berjalan, dan tentunya itu menjadi sebuah hasil yang luar biasa juga ya, dan pembangunan di sana juga berjalan juga gitu kan dari hasil penjualan ini gitu dan kan. Edukasinya juga berjalan. Iya, edukasinya juga berjalan. Nggak cuma nilai ekonomis. Iya. Tapi ada edukasi juga. Edukasinya juga ya. Nah, edukasinya itu apakah selama ini di media sosial juga ada Mbak? Ini kan kata Mbak Wulan tadi kan
banyak yang takut nih makan yang berkelor-kelor ya kan. Nah, takut saya mau hidup gitu ya. Iya gitu kan. Nah, itu gimana? Adakah edukasi gitu ya yang diselipkan video-videonya mungkin? Ya, ada. Kami punya YouTube. Ada juga. Sama YouTube-nya pemerintah desa. Yang buatkan yang mengeditkan juga semuanya sekdes gitu kan. Jadi mantap sekdesnya nih ya. Di situ-situ aja gitu. Pengelolaan dari segi promosi, video segala macam. Itu ada di YouTube-nya Pemdes, kami edukasi di situ juga. Teman kalau secara langsung sih kami biasanya lebih ke kegiatan-kegiatan posyandu kayak gitu. Okay. Nah, sebenarnya ini jadi edukasi yang sampai sekarang yang saya lihat terpatri ke mereka ibu balitanya tuh gini, bahwa ternyata olahan dari bahan lokal yang ada di sekitar itu bisa jadi bermanfaat dan anak-anak suka gitu. Selain hanya di sayur gitu ya. Jenisnya kan sekarang jadi ada mie, ada steak, ada puding, kemudian ada bubur-bubur ting segala macam yang kami campurkan dengan kelor. Jadi mereka di situ sekarang nggak harus beli bayam, sekarang nggak harus beli sayur-sayuran yang mungkin sekarang harganya juga lebih mahal kan. Ternyata kita bisa petik sendiri di sekitaran rumah, bisa jadi makanan yang enak. Tapi tentunya dengan edukasinya tidak hanya bahwa ini bisa dimakan, tapi ini bisa lo diolah, tapi olahnya begini. Karena kelor sendiri kan memang tidak bisa diolah di kalau untuk makanan bayi balita. Itu kalau untuk jenis-jenis makanan kayak yang dicampurkan dengan nasi kayak bubur tim segala macam itu memang tidak bisa langsung kita masak dengan api. Tapi begitu bubur matang, sayuran itu tadi langsung baru kita masakkan, matikan apinya. Gitu ya. Itu edukasinya juga ke masyarakat. Ya kayak gitu, harus detail gitu. Jadi nggak cuma kayak kita sodorkan ini makan ini telur, enggak. Jadi supaya mereka bisa bikin untuk anak-anaknya di rumah, atau mungkin mereka mau coba untuk jualan. Sebenarnya mereka sudah tahu kalau di lingkungan desa Telaga Langsat seperti apanya, resepnya, cara mengolahnya itu hampir semuanya ibu balita khususnya tahu, karena kami sudah praktekkan di depan mereka. Wah, mantap nih ya, gara-gara aktif nih ya. Mau mengedukasi tadi ya, Mbak ya. Oke, jadi semuanya yang ada di sana di Desa Telaga Langsat ini terkait dengan penyajian daun kelor sebagaimana yang disebutkan oleh Mbak Wulan tadi, itu sudah semuanya bisa gitu kan ya, melihat gitu kan ya, dan tentunya tahulah tata cara bagaimana daun kelor ini bekerjanya seperti apa gitu kan ya, dan juga penyajiannya seperti apa, dan juga pengelompokannya di makanan ini seperti apa, dan penyajiannya seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi ini edukasi yang langsung nih rekan dengar ya, yang tentunya membuat mindset di sana itu terbuka terhadap makanan-makanan yang bisa disediakan untuk anak-anak mereka. Nah, seperti itu ya, terutama yang mungkin ada yang mengalami stunting tadi intinya ya. Wah, ini luar biasa loh rekan dengar ya. Jadi ada bukan hanya untuk membuat, tapi juga ada mengedukasinya secara langsung gitu ya, untuk pengelompokan daun kelor ini sebagai makanan yang juga menghasilkan lah intinya seperti itu tadi. Oke, kita ke nih Mbak, ke peran dinas nih. Iya, dinas Disnakerin ada nggak semacam pembelajaran gitu mungkin, atau ada bantuan gitu untuk Morifera ini? Banyak. Kalau Disnakerin itu komplit ya, dari segi pelatihannya untuk kewirausahaan, untuk pemasaran produk seperti apa, itu sudah semua difasilitasi oleh dinas Disnakerin ya. Kemudian kalau dari segi produk sendiri halal. Ya, halalnya sudah ada. Itu sudah pasti yang menguruskan. Saya tidak menyebutkan, itu memang yang membantu kami adalah Disnakerin. Kemudian yang paling gongnya lagi itu adalah hakinya. Betul. Yang membantu juga Disnakerin. Itu kemarin ada kendala juga. Kendalanya adalah saat kami sudah dari tahun 2023 awal mendaftarkan. 2023 ya? Ya. Ternyata terklaim oleh pemilik. Ya, ada yang lain gitu kan? Iya. Nah, jadi kita nggak bisa pakai nama itu, gitu kan? Ternyata kami disuruh buat sanggahan kan? Disuruh buat sanggahan. Waktu itu saya masih belum bisa buat karena ada kesibukan. Alhamdulillahnya
baik betul, pokoknya orang-orang di Disnaker gitu ya, fasilitasi kami. Jadi langsung ternyata dibuatkan surat sanggahan dari mereka ya. Dilayangkanlah ke Kemenkumham itu bahwa kami sudah mengajukan loh dari tahun 2023 gitu kan sampai tahun 2025 belum ada kepastian palunya. Bahwa kami yang mendapatkan itu ternyata ada klaiman dari orang lain yang dia baru memasukkan dari tahun 2024 gitu. Jadi disanggah, ternyata alhamdulillahnya gak lama dari penilaian lomba desa kemarin keluar dong sertifikatnya. Wah, alhamdulillah ya. Ini melalui beberapa perjuangan ya. 2 tahun. Wah, luar biasa nih kan 2023 gitu kan ya, mengajukannya tahun 2025. Benar. Baru keluar gitu kan ya, dan itu melalui sanggahan-sanggahan yang tentunya ini luar biasa lah perjuangannya gitu kan ya. Ini nggak bisa lagi dipakai brandnya Marvel ini tidak bisa lagi dipakai dengan orang lain. Nah, itu kan sudah terdaftar di hak patennya, betul. Patennya sudah punya Desa Telaga Langsat. Nah, jadi Morifera ya yang didaftarkan kemarin ya. Oke. Brandnya Morifera nih rekan-rekan ya. Jadi sudah aman ya. Ada halal-halnya sudah ada gitu kan ya. PIRT sudah ada. PIRT sudah ada. Pokoknya lengkap ya. Nilai gizi sudah ada. Nilai gizinya ada. Jadi banyak sih yang memang membantu kami semua untuk mendapatkan ini ya. Disnakerin salah satunya Dinas Kesehatan, yang Politala juga selaku dunia pendidikan juga memang menyoroti betul bahwa oh ya ini bagus gitu kan, bahwa misalnya kalau dilengkapi dengan nilai-nilai gizi yang ada di dalam produk ini kan supaya bisa lebih menarik peminatnya makannya gitu. Oh nilai gizinya ternyata bagus ya untuk anak-anak gini. Alhamdulillahnya banyak yang membantu sih. Alhamdulillah ya. Nah jadi di sana makanya terpampang nyata nih rekan. Basnas ya kan. Untuk permodalan, Basnas itu lebih ke kami terbantunya adalah pengadaan alat-alat. Oh gitu ya Mbak. Karena alat-alat kami juga lumayan banyak. Gak hanya dari BUMDes kan, cuman Basnas juga kemarin ternyata kami dapat ada lagi alat baru yang memang harus kami beli supaya mempermudah. Jadi memang. Itu mengajukannya dari mana? Dari desa juga. Oke, jadi banyak bantuan nih rekan-rekan ya yang ada di Morifera ya intinya ya. Tapi itu bukan serta merta ya, tapi harus ada perjuangan juga gitu kan ya, harus ada mengusulkan. Kita dulu dong, maksudnya bahwa brand kita, produk kita layak. Jadi mereka juga mau bantu. Kalau misalnya kita nggak buktikan, kita sungguh-sungguh juga nggak mau dia percuma ya. Iya. Nah, jadi alhasil banyaklah intinya ya kan dari Politala tadi ya, Basnas gitu kan ya, dan juga dari desa itu sendiri yang tentunya membantu untuk Morifera ini bisa berkembang lebih maju lah intinya seperti itu ya. Dan tentunya buat kalian-kalian semua yang mungkin mau pesan nih Morifera ini, nah jadi ada 3 varian ya rekan-rekan, ada Kelo Stick, Kelomi, dan Kelo apa nih satunya? Podimor ya. Satu lagi sebenarnya ada Aklor. Aklor itu akar kelor. Akar kelor. Iya, apa tuh akar kelor tuh Mbak? Apakah di akarnya kan? Enggak. Apa? Sama seperti ini, cuman dia lebih ke akar pinang tahu. Oh baik, kita tahu. Iya. Nah, kami lebih menyebutnya akar kelor karena akar kelor karena bahan-bahannya kan pakai kelor. Jadi lebih ke mencocokkan itu aja sih. Dan itu juga salah satunya bestsellernya produk Morifera. Cuman kadarullahnya yang membuat sudah mendahului kami, jadi sekarang belum ada yang mengambil posisi pengolahan karena itu lebih lumayan rumit lagi dibandingkan yang ada di depan ini. Waduh. Karena orang khusus ya. Pengolahannya agak sedikit memerlukan tenaga lebih dan waktu. Oh, tidak gampang ternyata dengar ya. Iya, jadi orangnya pun orang yang juga yang mau gitu kan ya. Karena ini waktu dan juga ya itu tadi lah cara pengolahannya susah. Benar. Iya seperti itu. Jadi kalau mau pesan ya di 0822 ya Mbak ya. Iya. 0822 46 30 1339. Iya. Nah jadi kalau kalian di situ ada barcode-nya juga ya rekan-rekan. Ada barcode-nya. Jadi kalau kalian mau pesan langsung aja tuh scan barcode-nya dan langsung tersambung ke Mbak Wulan gitu ya sebagai penjualannya gitu. Iya. Jadi kalau kalian mau pesan ya langsung aja barcode-nya itu tadi ditembak atau di nomor HP beliau di 0822 46 30 1339 ya. Jadi kalau untuk lokasinya itu di Telaga Langsat, Teran Kopi ya, RT 11. Nah, jadi di Desa Telaga Langsat itu sendiri rekan-rekan di Kecamatan Takisung ya. Jadi kalau kalian mau ke Pantai Takisung gitu kan ya, mau mampir-mampir, mau lihat
cara pembuatannya mungkin boleh-boleh aja boleh. Gitu. Iya gitu kan ya. Mampir aja ke Desa Telaga Langsat. Di sana mbaknya terbuka aja gitu kan ya, mau belajar gitu kan ya. Tapi kalau untuk dijual kayaknya nggak dulu gitu kan. Itu rahasia perusahaan kan tadi ya. Iya. Iya. Jadi di sana kalian bisa pesan ya, dan tentunya untuk minimal pemesanan itu berapa mbak? Nggak ada sih kalau nggak ada. sekarang. Iya. Selagi kami mampu, bahkan hari ini pesan, besok perlu siap. Siap ya. Nah, walaupun kita satu gitu. Kita lebih fokusnya ke ini, bukan lebih ke penjualan ya juga, cuman ke kepuasan pelayanan ya. Customer ya. Jadi kalau mereka memang merasa kayak oh iya nih ternyata selain merasa produk mereka juga siap gitu. Nah di situ kan kita, pemasaran itu kan ya tadi nggak cuma dari segi tampilan aja, dari segi pelayanan kita harus kita maksimalkan kan, optimalkan pelayanan kita juga. Iya, kalau pelayanan kita buruk ya sama aja kan, penilai nggak bisa. Besok aja orang udah malas pesan. Iya, gitu ya. Jadi bukan hanya produk yang tentunya bagus ya, tapi pelayanan dari kita juga harus bagus. Ya. Nah seperti itu ya rekan-rekan ya, tipsnya dari Mbak Ulan gitu ya dalam penjualannya gitu ya. Nah kepada promosi produk kepada kalian semua, bukan hanya dari sosial media tapi pelayanannya juga ya. Nah jadi itulah tadi ya, bisa kalian hubungi di WA-nya gitu kan ya. Terserah kalian mau pesan berapa, pesan satu pun juga oke, kata Mbak Ulan gitu kan ya. Kalau di awal-awal nih hendak mencobai aja gitu dulu ya kan. Nah hendak merasain nih seperti apa garan nukar syuting mang dulu gitu kan, merasai syuting atau dari mie kah, kelostik kah, atau pudingnya tadi kah gitu kan ya, bisa gitu kan ya satu-satu. Nah jadi kalau untuk daerah Plehari kayaknya gratis ongkirnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk ke daerah-daerah lain itu ongkir tanggung sendiri ya rekan-rekan. Nah seperti itu. Nah intinya kalau untuk penjualan ini sudah luar biasa, sudah merambah ke beberapa daerah tadi ya. Ada Semarang gitu kan tadi ya, saya dengar ada ke Kota Baru gitu kan, atau ke mana-mana lah intinya sudah gitu kan ya. Jadi ini tidak diragukan lagi dari segi manfaat dan juga dari segi produknya rekan-rekan ya, yang tentunya bisa membantu Anda dalam penanganan gizi anak-anak lah terutama, dan juga gizi Anda dan semua di rumah gitu kan ya. Dan tentunya ini daun kelor ya, jadi jangan takut kalau ada ajian-ajian yang tentunya ingin dihilangkan gitu kan ya, bisa makan ini gitu ya. Iya, kalau lah iya. Makan produk ini. Iya. Siapa tahu gitu kan ya punya ajian. Nah, jadi hendak melunturakan kayak sesek-sesek tadi, nah bisa jalan. Oke, nah mungkin juga jangan lupa gelianan ya rekan-rekan. Nah ini gerakan membeli ampun kawan. Nah bujur, karena kan ini kalau ada kawannya Mbak Ulan yang tentunya mendengarkan radio, nah tukarilah ya kan produknya Mbak Ulan yang tentunya Morifera ini rekan-rekan ya. Dan juga Hutala, himung olahan tanah laut. Jadi kita harus himung nih bahwa ada olahan dari tanah laut yang seperti ini gitu kan ya. Nah jadi langsung beli gitu kan. Nah dan tentunya kalau kita membeli produk lokal itu bisa bermanfaat juga buat kita sendiri, dan juga meningkatkan sebuah pembangunan yang ada di daerah tersebut. Nah terutama di Kabupaten Tanah Laut ya. Nah membantu itulah intinya seperti itu. Mbak Ulan mungkin terakhir nih, ada keinginankah atau inovasikah ke depan, atau juga sekalian harapan nih untuk produk Morifera ini? Kalau inovasi ke depan, kami ada satu produk yang mau kami buat, yang itu sudah bisa dipastikan menjadi minat tidak hanya anak kecil, tapi orang banyak. Udah saya sebutkan dulu ya. Nanti masih rahasia ya. Iya. Tapi banyak yang ngikutin. Iya, ya betul kan? Lagi. Soalnya produk-produk itu juga banyak yang ngikutin sekarang. Iya. Dari dari kelor ya. Benar. Mungkin juga sekarang sudah banyak. Banyak juga. Ini kan edukasi juga kan. Iya. Jadi mereka boleh untuk menjual belikannya ya. Tapi kalau tetap dari rasa tetap pasti beda ya rekan-rekan ya. Dan tentunya dari segi tampilan juga beda ya. Dan dari warna pun juga sudah beda pasti ya. Karena ini ada rahasia-rahasia yang menjadi senjata utama. Betul. Nah itu kalau untuk inovasi ya, kami mau ada produk yang memang ya ini gongnya lagi lah gitu dibandingkan yang ada ini. Karena memang cluenya seperti ini juga Mbak? Tidak. Oh ya.
ada versi lain nih. Beda sekali pokoknya. Oke. Ya, kalau harapan kedepannya yang sekarang saya sudah bicarakan dengan pemerintah desa juga ibu-ibu pengolah ini, kita punya toko. Oke, ya betul. Tidak harus besar, tapi itu bisa selalu produktif untuk setiap harinya. Karena kami di situ kan juga kantor desa itu kan belakangnya SD. Kemudian posisinya juga di pinggir jalan besar, jalan utama. Sekarang kan rata-rata kalau wisata banyak peminat ke arah Batakkan. Oh iya. Itu lewat ya, lewat Gunung Gundul kabar itulah, lewat Cirus kan. Gunung Makmur. Gunung Makmur sekarang ya, aduh. Simpang 4 belok kiri ya rekan-rekan ya. Nah, berapa Gunung Gundul itu ya? Tahun berapa ya? Iya, lupa sudah ya, lama juga. Sekarang Gunung Makmur. Itu karena ada pertimbangan itu, jadi kami pengen punya satu toko, ya walaupun nggak besar, tapi itu memang kita ciptakan sebagai bukan toko ya, judulnya warung edukatif gitu. Jadi tidak hanya kita fokus ke jualan, tapi memang yang kita jual juga produk-produk yang bernilai gizi tinggi. Utamanya sih sasarannya sih kalau di situ lokasinya ya pasti anak-anak. Cuman kan tidak hanya anak-anak, orang tua juga bisa konsumsi kalau memang mau kesehatannya mungkin bisa lebih baik lagi. Karena kan kalau kita yang usia sudah 30 tahun 40 tahun ke atas juga pasti kan nggak boleh konsumsi yang sembarangan juga. Iya betul. Makanya kenapa harapannya ke depan kami bisa seperti itu, kemudian bisa jadi bahan edukasi yang benar-benar nampak dilihat oleh masyarakat bahwa oh iya ternyata desa Telaga Langsa sekarang ini kan kita desa Telaga Langsa nggak punya ciri khas. Tidak punya ciri khas produk yang menjadi ciri khas, karena beberapa kali punya tapi tenggelam. Beberapa kali punya tapi tenggelam, tidak bisa sampai pemasaran yang luas. Yang minimal masyarakat bisa merasakan dan tahu lah pentingnya itu apa, kemudian teredukasi, kemudian mau mengikuti pola hidup yang lebih baik dengan cara melakukan atau membiasakan kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungan gitu. Jadi tidak selalu konsumtif harus beli barang di luar segala macam kan. Betul. Harus beli sayur-sayuran di luar segala macam, kita di lingkungan juga bisa. Lingkungan ada ya. Yang salah satunya adalah lewat warung itu gitu. Oh iya, ternyata warungnya selain bisa kita lihat sebagai sarana untuk edukasi, juga kita bisa nikmati nih produk-produknya. Oke, cara langsung dan di yang sana. pasti bukan ini aja nanti yang kami jual. Ya, pasti banyak lagi rekan-rekan ya. Nah, tapi kalau di BUMDes gimana, Mbak? Kan BUMDes biasanya jual juga. Kalau BUMDes kami di Desa Telaga Langsat itu lain ke situ. Lain ke situ ya? Lebih ke kayak mereka pengadaan properti sih. Oh, properti ya sana. Oke. Kami atur porsi dong. Oh, porsinya. Atur porsi, jadi BUMDes nanti ke sini. Kami ke sini nanti. Sekarang Koperasi Merah Putih ya. Ya, ada juga tuh nanti ya. Gitu kan, ada juga. Jadi kami kalau nggak atur porsi nanti serobot menyerobot, ada yang maju gitu. Betul iya, oke. Ya mudah-mudahan terwujud lah ya nanti ya. Tahun ini juga ya Mbak ya, tahun 2026. Rencananya tahun depan ya rekan-rekan ya. Yang mudah-mudahan ada semacam dukungan lebih lah ya kan dari kawan-kawan yang ada di sana gitu kan ya. Nah, yang mungkin siap membantu juga lah gitu kan ya. Mungkin pengolahan warungnya atau gimana gitu kan ya, yang tentunya mudah-mudahan bisa berjalan lancar lah ininya ya kan, dengan produk-produk yang nantinya akan disajikan di sana, yang tentunya bukan hanya ini saja yang bisa kita lihat di sini ya, tapi banyak rekan-rekan ya, yang tentunya itu bisa menjadi sebuah ajang edukasi kepada masyarakat yang ada di sekitaran Desa Telaga Langsat, dan juga langsung menjadi sebuah penjualan yang ada di sana gitu kan ya, untuk bisa dinikmati kalangan-kalangan masyarakat yang ada di sana ya, baik itu kalangan menengah ke bawah dan juga menengah ke atas ini ya, seperti itu ya. Dan tentunya ya itu tadi kita berharap makanan-makanan sehat seperti ini banyaklah yang mengkonsumsi gitu kan ya, jadi jangan takut gitu kan untuk mengkonsumsinya, karena memang ini sebagai makanan yang tentunya penuh dengan kandungan gizinya yang tentunya baik buat tubuh kita rekan-rekan ya. Nah jadi apalagi untuk anak-anak yang mungkin mengalami suatu hal yang kekurangan dari gizinya, susah makan sayur ya, ini bisa kalian manfaatkan rekan-rekan ya. Jadi kalau inya suka makan mie gitu kan ya, ini kan ada nih di Morning Vera ada Kelomi gitu kan ya, yang tentunya ini sangat sehat untuk anak-anak Anda, yang tentunya ini kayaknya
bagus lah intinya gitu kan ya. Nah jadi ada seperti apa rasanya nanti kalian rasakan ya. Dan tentunya kalau beli dulu kalau mau. Ya beli dulu gitu kan ya kalau mau merasakannya gitu kan ya. Dan Ferry pun juga di sini belum merasakan ya rekan-rekan ya, masih penasaran juga gitu kan. Karena seperti apa sih mie daun kelor ini gitu kan. Tapi kalian harus beli dulu pada intinya seperti itu ya. Jadi kalian tahu bagaimana rasa dari mie-nya, kelor stick-nya gitu kan, dan juga pudingnya. Nah, pudingnya pun juga rasanya rasa kelor juga rekan-rekan ya, tidak ada rasa-rasa lain yang tentunya gitu ya Mbak. Nah, tidak ada rasa lain gitu ya yang ditampilkan, karena memang itu ini kan apa ya semacamnya ya kayak di daun kelor semua gitu intinya ya, produk turunannya seperti itu ya. Jadi ada alhasilnya tadi juga ada produk baru yang akan dilaunchingkan nantinya. Dan itu masih rahasia kata Mbak Wulan gitu kan ya, yang tentunya kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi best seller juga nantinya ya, dan juga menjadikan Morifera ini sebagai produk yang tentunya sangat berdaya saing lah untuk di desa Telaga Langsat ini, dan juga menjadi ciri khas lah nanti mungkin daun kelor ini ya kan. Karena kan kita tahu ya di beberapa desa di Tanah Laut kan sudah ada punya ciri khas gitu kan ya. Nah, yang mudah-mudahan juga Telaga Langsat punya ini dan juga bisa dipatenkan nantinya ya kan oleh pemerintah terkait lah, intinya seperti itu. Baik Mbak Wulan, terima kasih sudah datang ke Radio Tuntun Pandang, yang tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengenalan aja dulu gitu kan ya kepada kawan-kawan pendengar gitu kan, bahwa ada di desa kita yang ada di desa Telaga Langsat bahwa produk turunan dari daun kelor ini. Nah, yang tentunya ini sangat sehat untuk kita konsumsi dan juga untuk anak-anak ya, apalagi anak-anak yang mempunyai kayak pengurangan gizi atau stunting tadi lah, intinya seperti itu ya. Yang tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah hasil yang bagus dari siaran kita ini gitu kan ya, yang mudah-mudahan bisa menambah peningkatan daya beli masyarakat yang tentunya ada di sekitaran atau juga yang ada di sekitaran Kecamatan Takisong ya, terutama di Kabupaten Tanah Laut ya. Dan kalau ini kalau ada di Dekra nggak Mbak? Kalau di Dekra pernah. Sekarang kami tidak taruh lagi. Oh, taruh lagi karena ya. Kemarin itu kan kalau di Dekra lebih sering dibawa untuk keluar kegiatan-kegiatan pameran, ya. Kemudian pasar murah. Jadi kami lebih ke sayang aja, kasihan nanti kalau misalnya mungkin patah, hancur atau gimana kan akhirnya orang banyak yang nggak mau beli, kasihan yang produksinya lagi gitu. Iya, karena kita bukan nggak mau nitipkan tapi lebih ke melihat itunya. Iya, siapa tahu hancur kan kita juga yang anunya gitu kan ya. Cuman sekarang kalau sudah sanggup dengan kemasan toples ya pasti nanti suatu saat bisa lah kami coba lagi ke sini. Karena kalau pakai toples lebih aman. Lebih aman ya daripada yang seperti itu ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti ada ya. Jadi kita yang ada di play hari ini gitu kan ya, langsung aja gitu kan ke Dekra cari-cari makanan gitu kan, makanan khas Tanah Laut lah intinya gitu kan ya. Apalagi orang-orang dari luar gitu kan berdatangan kan biasanya ke Dekra gitu ya. Nah, cari-cari makanan gitu ya. Iya, pasti kan. Kami ada titip tapi bukan di situ. Sementara ini ya. Oke. Baik, rekan dengar, mungkin sampai di sini saja perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pembuka pemikiran Anda bahwa di setiap desa, di setiap titik di daerah Anda itu ada tanaman-tanaman yang bisa kalian produksi, yang bisa kalian manfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan juga kesehatan Anda ya. Dan tentunya saya yang bertugas Muhammad Ferry dan juga Lia mohon pamit ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dan tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.